Salah satunya atau paling besar faktornya itu ya karena pengaruh sosial media itu banyak sekali berita tentang dalam tanda kutip ya Mas, Hmm. pernikahan yang menyeramkan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa hari yang lalu Sobat TCID coba ngecek di timeline sosial media, banyak banget anak-anak muda yang menggunakan sebuah frase yang bikin aku shock gitu. Actually, I can understand what they said about it, yaitu adalah marriage is scary. Memang menikah adalah salah satu tujuan orang gitu ya ketika hidup sudah masuk di fase dewasa, sepertinya menikah menjadi salah satu goal yang memang ingin dikejar begitu. Tapi belakangan ini banyak yang menganggap pernikahan adalah sebuah hal yang menakutkan begitu. Dan yang lebih dalam tanda petik ajaib Sobat CID, yang ngomong ini adalah anak-anak yang berusia under 25 years old. I do my own research anyway gitu ketika di Twitter gitu ya. Ngelihat ketika kalimat marriage is scary ini lagi rame begitu, yang ngomong banyak kan belum lulus kuliah atau fresh graduate begitu. Kalau omongan soal orang-orang yang usia 27 sampai 30 tahun, well ya yeah, it happened in my circles, tapi ya bisa dipahamin lah kenapa, trauma dan lain-lain. Tapi ini anak muda di bawah 25 tahun juga sudah mulai ngomongin hal ini begitu. Marriage is scary. It's quite interesting to talk about it. Dan buat Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Dian Kinayung. Beliau berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Halo Mbak Dian, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, Alhamdulillah kabar baik. Oke, nice to know it, Mbak Dian. Well, basically, first question sih, mungkin karena memang Mbak Dian itu tuh ada di jurusan psikologi gitu ya Mbak ya, spesial di Fakultas Psikologi gitu. Tiba-tiba fenomena takut untuk menikah di anak muda nih muncul gitu Mbak di sosial media. Well, nggak cuma di Twitter aja sih ya. Aku ngelakuin risetnya apa sih kayak scanningnya di Twitter gitu. Di TikTok juga nongol, di Instagram juga muncul gitu. What's your opinion about this trend, Mbak Dian? Oke Mas Syarif, terima kasih. Jadi ya Mas, sebenarnya aku tuh turut prihatin ya dengan eh, kondisi itu gitu ya, sampai ada label-label seperti itu. Mhm. Apalagi benar tadi yang dibilang Mas Syarif, ini tuh anak-anak yang ibaratnya apa ya Mas, masih kuliah aja belum selesai gitu. Ya. Bahkan baru mau kuliah aja sudah Mhm. menyampaikan hal-hal yang intinya tentang ketakutan untuk menikah. Nah, sebenarnya yang membuat saya prihatin itu adalah apa ya, paparan sosial media yang sedemikian dahsyatnya ya Mas. Karena memang saya itu sampai sempat melakukan riset kecil-kecilan nih Mas Mhm. gitu ya, yang memang benar yang saya riset ini yang mengisi adalah anak-anak usia dari 17 sampai ke 25 tahun. Mhm. Nah, saya tuh dapat 109 responden nih sampai sore ini ngobrolin soal itu. Dan ternyata, Mas, dari riset itu hasilnya adalah ada 84% yang memang takut nikah, Mas. Dari seluruh Oke. responden itu 84% takut menikah. Tapi menariknya dari 84% itu 81%-nya mau menikah. Oh, oke. Hanya 3%-nya yang mengatakan tidak ingin menikah. Menurut saya ini menjadi menarik. Artinya untuk beberapa orang, bahkan sebagian besar, ketakutan menikah itu sebenarnya tidak membuat mereka lantas, aku nggak mau nikah loh. Iya, betul. Hanya saja efeknya bisa jadi mengambil keputusan untuk menikah itu bukan hal yang simpel buat mereka. Makanya mungkin terus menunda, terus mengejar yang lain demi merasa lebih siap menikah, mungkin gonta-ganti pasangan sampai dia merasa sangat cocok. Jadi dampaknya banyak sih Mas Mhm. sebenarnya di situ. Sehingga kalau angka pernikahan dalam 3 tahun terakhir turun, ya bisa jadi bukannya nggak mau nikah nih ya, Iya. tapi yang umumnya di usia itu sudah nikah tuh belum nikah Mas. Makanya Oh kan iya. trennya turun ya, kan nunda-nunda. Betul. Itu sih Mas, untuk awalan itu sih kalau pendapat saya tentang fenomena itu. Tapi gini nih, Mbak Dian gitu. Ada nggak ya kira-kira efeknya ketika informasi jadi makin banyak gitu yang didapetin sama anak-anak muda sekarang gitu ya? Ngelihat di TikTok, di Twitter, di Instagram, ke-trigger ngelihat ada cerita yang nggak tahu itu bener apa enggak soal perselingkuhan, akhirnya mereka kepikiran gitu. Jadi kayak, wah kalau nikah potensi selingkuh ada nih begitu. Terus juga
banyak banget cerita, apalagi berita soal KDRT makin diomongin belakangan ini atau jadi terus mereka jadi punya influence ke sana karena di era sebelum sosial media ketakutan orang menikah hanya soal tabunganku cukup nggak ya gitu, orang tuanya ngerestuin nggak ya gitu, cuman di itu aja nih. Nah, faktor Internet of Things ini nih Mbak Dian gitu, what do you think? Aduh, ini gede banget, Mas. Karena Hmm, di salah satu pertanyaanku di survei itu kan saya nanya ya, jika Anda takut untuk menikah, faktor apa yang membuat Anda takut menikah? Dan faktor pertama atau yang paling besar dijawab itu melihat berita tentang oke. pernikahan yang menakutkan, Mas. Jadi pengaruhnya tuh gede banget media ini gitu. Apalagi kan sekarang itu apa ya, Mas? Media itu menyajikan detail loh, Mas. Ya. Kejadian-kejadian itu tuh benar-benar sangat detail. Even kita lihat ditulisi bahwa tayangan ini mengandung apa, ada logo tertentu, tapi kan tetap bisa kita klik, Mas. Hmm, Yang artinya tetap bisa melihat secara detail tuh. apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu tuh nomor satu, Mas. Itu nomor satu paling banyak dijawab, baik untuk laki-laki maupun perempuan ya. Ya. Awalnya saya berpikir itu hanya perempuan yang Hmm, peduli gitu loh, Mas, sama yang berita-berita kayak gitu. Ternyata enggak, Mas. Laki-laki pun punya ketakutan yang sama, dan salah satunya atau paling besar faktornya itu ya karena pengaruh sosial media itu banyak sekali berita tentang, dalam tanda kutip ya, Mas, hmm. pernikahan yang menyeramkan. Nggak kebayang sebelumnya sih tuh honest Mbak Dian gitu karena berita soal perselingkuhan KDRT mungkin dulu banyak tapi nggak semasif sekarang kali ya karena semua bisa memberitakan apa yang mereka alamin gitu dan itu ternyata sebesar itu dampaknya buat anak-anak muda sekarang untuk takut menikah ya. Ini jadi mengingatkan saya sama obrolan saya waktu SMA gitu, Mbak. Saya dulu waktu pelajaran sosiologi gitu atau guru BK masuk, diingetin sama satu istilah yaitu gamofobia, yaitu ketakutan untuk memiliki komitmen. Nah, ketika ada hashtag marriage is scary atau mungkin topik takut untuk menikah, ini dikaitin nih Mbak Dian gitu. What do you think? Apakah memang ini tuh ada hubungannya ke sana, Mbak Dian, gitu ya? Atau ini dari topik ini justru malah memicu orang akhirnya memiliki fobia ini sendiri gitu? Ya. Jadi memang kalau gamofobia kan dia takut berkomitmen dan Hmm. sebagainya. Nah, karena memang pertanyaannya adalah kenapa mereka takut gitu, Mas. Mm-mm. Orang tuh fobia kan salah satunya juga bisa disebabkan karena ada pengalaman masa lalu. Betul. Bahkan sekarang itu ada istilah trauma sekunder, Mas. Trauma sekunder tuh yang ngalamin siapa, yang takut siapa gitu loh, Mas. Oke. Jadi makanya kalau misalnya ada yang gamofobia padahal dia sebelumnya belum pernah mengalami, itu make sense. Karena apa? Ya karena tadi yang ngalamin tuh orang, Mas. Tapi yang Iya, takut dia, dan ketakutan itu tidak mampu dia kontrol sehingga gamofobianya muncul gitu. Itu itu sangat relate juga, Mas, dengan ya tadi, Mas, tayangan yang ada, berita yang ada, yang diobrolin itu gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal remaja, Mas, kadangkala yang perlu jadi perhatian gitu loh, Mas. Yang saya tuh sebenarnya juga rada prihatin tuh gini, Mas. Banyaknya remaja yang menganggap bahwa apa-apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang adalah sebuah kebenaran, yes. adalah sesuatu yang lazim. Hmm. Padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, Ya, kan jadi kasihan nih, Mas, gitu. Kalau betul. ikut-ikutan tren, tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang baik gitu. Ya, betul. Itu yang saya khawatirkan dari ya tadi banyaknya influence ya dari Hmm. sosial media terkait dengan pemberitaan dampak buruk sebuah pernikahan. Ada sebenarnya konten-konten pernikahan yang berhasil gitu ya. Ya. Sebuah hubungan yang sehat itu sebenarnya juga nggak kalah banyak, Mas. Mm-mm. Hanya saja porsinya mungkin sekarang yang angle-nya tuh lagi diambilnya yang itu gitu. Sehingga kalau Betul. orang buka sosial media, even nggak follow ya, Mas, kan kadang-kadang di beranda itu muncul gitu. Muncul. Obrolannya di warung kopi juga itu. Itu sih, Mas, yang saya tuh aduh prihatin banget gitu sama hal Tapi itu kenapa sebenarnya. kenapa ini bisa berkembang banget di Indonesia ya, Mbak? Maksudnya gini, um, we can understand kalau misalnya memang itu terjadi di negara barat begitu, Mbak, karena memang mereka tidak melihat pernikahan tuh hal yang dalam tanda petik sakral. Sakral sih di agamanya, tapi kayak let's say kita ngomongin negara-negara kayak Amerika Serikat atau mungkin di Eropa yang
punya anak itu bisa tanpa harus menikah begitu. Sedangkan di Indonesia kan kayaknya emang harus menikah gitu ya. Akhirnya untuk tidak menikah ini nih berkembang banget nih Mbak di Indonesia gitu. Apa ya yang kira-kira bikin ini nih ketakutannya berkembang di tengah-tengah masyarakat nih Mbak Dian? Ya itu tadi, karena kalau di Indonesia kan menikah itu sebuah kelaziman, Mas. Tadi kayak misalnya kalau di luar negeri kan sebenarnya orang nggak menikah tuh nggak apa-apa. Nah di Hmm. Indonesia itu kan ya kelaziman sebuah pernikahan. Jadi kayak ibaratnya sudah kayak ya udah pasti tuh orang tuh akan menikah. Makanya ketakutan itu muncul karena dia merasa aku tuh harus menjalani sesuatu yang aku sendiri ngerasa takut gitu loh, Mas. Beda Hmm. cerita kalau sebenarnya sudah mulai ya sebenarnya gini sih Mas. Karena kalau orang pada nggak mau menikah tuh kan apa kabar generasi selanjutnya gitu. Ya, betul. Sebuah generasi itu muncul tuh memang dengan pernikahan. Karena mohon maaf, walaupun kita ngomongin soal yang memilih tidak menikah dan punya anak, kalau di Indonesia, Mas, coba kita lihat kan banyak toh Mas anak-anak yang hasil hubungan itu malah kondisinya ada yang dibuang, ada yang, nah kan jadi nggak ideal itu kondisinya Ya, gitu. Jadi yang betul. saya tuh paham kenapa kok jadi muncul ketakutan karena ya mereka tuh pengen kayak tadi hasil survei saya kan dari 84 yang takut nikah itu tuh Mhm. pengen nikah Mas gitu. Nah, Oke. sehingga itu loh Mas yang blunder itu di situ gitu. Mhm. Kalau misalnya mereka menganggap bahwa oh pernikahan itu bukan sebuah kewajiban, mungkin nggak akan muncul juga. Karena Mhm. mereka yang tidak ingin menikah, mereka tidak punya ketakutan akan pernikahan. Dari hasil survei Oke. itu begitu. Jadi kalau Yes. ditanya apakah Anda ingin menikah, jawabannya tidak. Apakah Anda takut menikah? Tidak juga. Ya. Tapi mereka yang ingin menikah, apakah Mhm. Anda ingin menikah? Iya. Apakah Anda takut menikah? Iya. Gitu. Jadi justru ada hubungannya di situ sih Mas kalau yang saya lihat. Jadi kenapa jadi semakin meretak juga karena mereka tetap merasa pengen kok Mas membangun sebuah Mhm. generasi apalagi kan kalau di Indonesia yang culture-nya itu kebersamaan, Mhm. kumpul, makanya kan pandemi itu menjadi sangat menyiksa tuh kan karena kita nggak bisa berinteraksi ya. Padahal kalau orang Betul. Indonesia itu kan sukanya ngumpul, sukanya Ya. bareng-bareng, banyak orang gitu kan. Nah itu menyiksa itu sebenarnya. Oke, Mbak Dian, pertanyaan saya adalah ketika tadi Mbak Dian kemarin sempat melakukan sebuah survei yang diisi sama tadi lebih dari 100 orang nih ya. Iya. Saya ngecek di media sosial begitu yang ngepost marriage is scary ini mostly perempuan begitu. Iya. Is it the same thing that happened to your survey, Mbak? Ya, banyak lebih perempuan yang ngisi atau balance nih? Itu pertanyaan saya Iya. pertama nih. Betul. Iya Mas, hasilnya sama gitu. Oh, Tapi oke, saya juga ngelihatnya gini Mas, karena kan memang populasi di Indonesia banyak kan perempuan ya betul. Mas ya gitu. Ya, Jadi saya ngelihatnya juga eh, kita perlu lebih netral gitu. Satu, populasi di Indonesia lebih banyak perempuan. Terus dua, kasus yang di-up di media sosial itu hampir semuanya yang korbannya perempuan. ya, Padahal bisa juga loh Mas laki-laki jadi korban dan ada. betul. Tapi yang di-up adalah perempuan. Jadi aksen Mas, kalau yang post takut menikah adalah perempuan. Oke. Apa mungkin beban perempuan jadi lebih besar ya Mbak ketika menikah dibanding laki-laki gitu ya? Karena kalau kita ngeliat norma di Indonesia kan kayak perempuan tuh kalau mau menikah dipastikan kayak harus bisa ini, harus bisa itu begitu. Karena beban yang lumayan berat ini kah jadi yang bikin kayak mereka, aduh takut deh gitu mana kasus di berita-berita kan laki-laki sering dijadikan villain nih ya Mbak ya gitu dan mostly kasusnya cowok adalah penjahatnya dalam tanda petik begitu yang KDRT yang laki-laki lah suaminya habis itu yang tukang selingkuh ya laki-lakinya juga begitu yang menelantarkan anak laki-lakinya juga jadinya banyak perempuan jadi takut gitu di Madian. Iya Mas, jadi kalau apalagi kita ya, ini kan jadi ngomonginnya kan gender ya Mas, padahal Betul. sebenarnya kan pernikahan itu kan balance. Mm-mm. Laki-laki tuh punya porsi kerjanya sendiri, perempuan itu punya porsi kerjanya sendiri gitu. Hanya saja ya tadi Mas, sebenarnya saya meng-highlight kalimat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang tuh dianggap kebenaran itu tuh jadi kayak kita tuh jadi ngelihat kehidupan kita itu standarnya pakai standar orang lain atau Ya, standar apa yang sering dilihat di media itu loh Mas sebenarnya yang bikin betul. kenapa kok perempuan dan kok kesannya si perempuan ini jadi lebih punya beban gitu. Mhm. Karena bisa jadi beban itu akibat dari kita ngasih standarnya tuh ya nggak sesuai
sesuai gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil standar sebenarnya sehingga ngerasa terbebani itu loh, Mas. Tapi kalau memang kita ngambil standarnya memang sesuai standar kita, standar pribadi kita, ya bisa jadi nggak masalah sebenarnya kan. Tapi Tuh. ya tadi, kalau saya ngelihatnya dinamika psikologisnya di situ. Kenapa kok perempuan? Ya. Itu sih, Mas. Nah, menarik buat saya nih Mbak Dian begitu. Akhirnya ketika Marriage is Scary ini saya coba nyelam di internet gitu ya. Banyak laki-laki yang mengeluarkan statement dan lucunya adalah justru laki-laki yang usianya di atas 27 tahun yang komentar dengan topik Marriage is Scary ini begitu. Ada yang nge-look up ke hubungan kakak atau teman-temannya yang di seusia dia pernikahannya banyak yang gagal dan dia takut begitu. Ada yang dia ingin melihat kalau misalnya besok menikah, dia pengen punya apa ya hubungan yang kurang lebih sama seperti orang tuanya yang selalu ada di ups and downs karena punya pengalaman sebelumnya begitu. Nah, temuan dari Mbak Dian sendiri nih, ketika karena range usianya berbeda kan ya, Mbak Dian dapetnya yang lebih muda Ya. begitu, sedangkan saya ini bacanya yang Mm-mm, udah mm-mm. usianya 30-an nih gitu. So itu kayak Ya. masih manageable. Nah, yang anak muda laki-laki nih, Mbak Dian, apa dia yang ditemuin yang lumayan menarik nih, Mbak? Kalau laki-laki sebenarnya mereka ketakutan menikah tuh kaitannya sama finansial gitu sih, Mas. Oh, oke. Jadi Sama ya tetap artinya ke ya. arah. Iya, jadi justru lebih ke arah ya tadi. Kalau yang pertama, kalau yang laki-laki itu yang pertama ya tadi hubungan yang tidak harmonis dan sebagainya gitu. Terus yang kedua tuh malah jadi sampai ada yang bilang gini, apa sih yang perlu menurut menurut kamu apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum menikah gitu? Yang laki-laki tuh dijawabnya duit, 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 mobil, rumah gitu. Jadi Ya. sangat sangat material sekali gitu Mas. Jadi Hmm. mereka menganggap bahwa ketika secara materi itu sudah aman, maka pernikahanku kayaknya akan aman gitu loh Mas. Itu Oke. yang menarik itu yang menarik di jawaban yang eh, apa namanya bagian laki-laki gitu. Hanya beberapa orang yang dia memikirkan tentang ketidakcocokan pasca nikah gitu aja gitu. Oke. Itu ada yang menyampaikan itu, tapi sebaiknya itu tidak mampu secara materi dan finansial itu dari ada sekitar 70% laki-laki yang menjawab begitu, lebih ke arah Hmm. mengkhawatirkan tidak mampu secara material dan finansial. Tapi ada juga dua orang yang dia menjawab dia ingin bebas gitu ya. Jadi kayak tadi takut berkomitmen tadi. Dia nggak ingin pernikahan itu membuat dia terikat dan tidak bisa mengejar karir dan pendidikannya di masa depan. Nah, perbedaan jawaban dari dua kutub nih, Mbak, yang saya jadi penasaran nih gitu. Ketika perempuan deh kalau kita berbicara gender gitu ya Mbak Dian ya, yang perempuan takut karena banyak melihat berita begitu. Ya, well, itu something sih yang masuk akal. Apalagi sekarang paparan berita soal hal-hal yang nggak usah menikah deh, orang yang pacaran udah melakukan kekerasan aja banyak banget gitu kan. Jadi orang wajar untuk ngarang yang serius. Sedangkan yang laki-laki di tengah ekonomi yang sulit, menikah bayangannya uang, uang, uang sebagai caregiver juga makin berat nih. Ini cara buat menemukan apa ya, middle ground-nya bakal susah banget dong Mbak Arti jadi di tengah situasi Iya, sekarang nih. iya benar karena kan tapi memang kan jadi kelihatan ya Mas yang laki-laki itu realistis gitu ya, yang Ya, perempuan tuh afektif itu kan ya memang yang mungkin itulah mengapa laki-laki itu jodohnya tuh ya perempuan gitu. betul. Karena itu karena juga ada unsur itu. Jadi sebenarnya ketika titik temu itu makanya lebih ke arah pemaknaan tentang pernikahan itu sendiri ya. Jadi pernikahan Ya, itu kan tidak melulu soal materi tapi juga ada kondisi psikis juga. Nah, itu betul. sebenarnya yang perlu disandingkan, Mas. Itu. Jadi memang sebenarnya kan ini kalau ini agak jumping nggak ya Mas? Tapi kalau kita ngomongin soal edukasi gitu ya yang Hmm. mungkin bisa diberikan ya itu bahwa menikah itu tidak melulu tentang materi dan sebagainya. Bahkan dari hasil survei saya tuh sempat apa namanya Mas, menanyakan gitu. Kalau menurut kalian terkait dengan tren pernikahan dalam 3 tahun terakhir yang menurun ini tuh kira-kira perlu program apa sih gitu? Coba Hmm. jawabannya apa Mas? Um, program, I don't know, Mbak Dian, program finansial kah kayaknya? Nah, Karena benar ketika, Mas. oh Jadi iya, lucu-lucu jawabannya sudah ada yang bilang ada ini. Jadi untuk pasangan yang menikah tuh dia dapat ini apa namanya kredit rumah cicilan lebih murah gitu-gitu. oh Mereka tuh iya, minta kayak gitu. Terus ada yang
pokoknya untuk pasangan yang menikah itu mereka dapat jaminan untuk nanti kesejahteraan hidupnya. Ada yang minta kayak gitu gitu. Di sisi lain jawaban-jawaban umum seperti kayak adanya edukasi Oke. untuk caten, jadi konseling caten itu tuh perlu digalakkan lagi gitu, atau Mhm. mungkin semacam sekolah pranikah itu gitu. Tapi di sisi lain tuh ya itu mas, mereka tuh pengen pemerintah tuh punya program untuk apalagi pasangan baru ya mas. Ya, Jadi khususan pasangan baru itu please dong dijamin secara kehidupannya gitu ya, kayak ya tadi rumah gitu kan, betul. kesehatan gitu, kemudian penghidupan sekolah anak dan sebagainya, mereka mengharapkan itu. I see. Well, nggak jauh beda sama yang umurnya 27-an ke atas ya. Iya iya. Jadi sebenarnya pikirannya kurang lebih sama sih. Aktualisasinya aja yang berbeda. Tapi nih, Mbak Dian, ketika memang pernikahan ini sudah menjadi hal yang ditakutkan oleh generasi muda gitu. Ya let's say orang umur 30-an sekarang juga masih banyak yang belum menikah begitu kan dengan traumanya atau mungkin dengan ketakutannya masing-masing dan the younger apa ya, the younger people juga banyak yang mulai makin takut nih. Kira-kira apa yang perlu diperhatiin dan juga disiapkan gitu ya, Mbak Dian, ketika memang misalnya nih orang-orang yang di usia let's say udah lulus kuliah deh di umur 22, 23 gitu dan udah lama dekat sama teman dekatnya gitu, teman lawan jenisnya dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan juga diperhatikan nih? Karena itu masa-masa krusial buat banyak orang katanya kalau udah mulai, yuk serius, di situ godaannya baru mulai muncul biasanya kan. Iya. Nah, what they need to prepare nih, Mbak Dian? Oke, kalau saya sebenarnya pertama tuh mindset tentang pernikahan itu dulu deh mas. Hmm. Jadi dan istilahnya apa? Sebenarnya nggak mudah juga ya. Kayak semacam orang punya mindset tentang pernikahan ideal, terus kemudian dipapar banyak hal seperti ini itu memang sebenarnya nggak mudah. Makanya saya tuh kadang-kadang kasihan. Tadi saya bilang prihatin ya dengan kondisi saat ini, apalagi yang belum menikah tuh, ya gimana kadang-kadang mereka ngerasa apa? Pilihannya adalah mungkin perlu detox sosial media gitu ya Mas, biar Betul, tidak terlalu banyak paparan gitu. Tapi kalau orang yang kerjanya di sosial media terus gimana coba Mas gitu. Lah betul. penghidupannya di situ, mau nggak mau dia harus buka sosial media. Jadi kalau yang bisa saya sarankan ketika memang sudah mau mulai ke jenjang pernikahan itu perlu mengubah mindset dulu. Jadi luruskan niat deh, menikah itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Saya yakin setiap agama mengajarkan hal yang baik gitu ya, terutama Hmm. tentang pernikahan. Pasti punya value pernikahan itu sendiri. Nah, menurut saya itu yang jadi pegangan utama tuh itu, value menurut agamanya masing-masing, itu dipegang dulu tentang pernikahan. Di beberapa agama kan juga ada yang sampai melarang perceraian dan sebagainya. Nah, ketika value itu sudah mulai dipegang, maka fokusnya ke arah bagaimana biar value itu tidak luntur. Maka hal-hal yang bisa dilakukan seperti tadi, mungkin kita perlu membatasi informasi, atau kalau tidak bisa membatasi informasi, ya kita dengan sadar mengalihkan fokus kita yang tadinya ke hal-hal yang nggak enaknya tentang menikah, tapi coba deh kita ngulik cari berita tentang bagaimana sih pernikahan yang berjalan dengan baik gitu. Apa saja sih yang dilakukan oleh pasangan yang pernikahannya bisa berjalan dengan baik gitu. Karena ini juga ngefek ke kalau kita ngomongin soal kesehatan mental ya Mas. Karena kan Hmm. banyak juga yang menjadikan alasan kesehatan mental untuk menghindari hal-hal yang sifatnya menyusahkan diri. Betul. Padahal sebenarnya nggak bisa begitu karena sehat mental itu bukan sama dengan selalu bahagia kan. Yes. Jadi perlu juga mereka itu eh, menyadari bahwa hidup itu memang rangkaian masalah yang Hmm. ketika mereka bisa melalui masalah itu berarti itu tandanya mereka sehat mental. Bukan Ya. ketika mereka menghindari masalah mereka terus sehat mental, nggak begitu gitu. Karena ketika menghindari masalah itu sebenarnya kan masalah ya. Selalu Ya. menghindari masalah itu ya masalah gitu. Nah, Hmm. jadi ketika tadi sudah meluruskan niat terus kemudian melakukan upaya-upaya tadi ya tadi memang fokuskan aja ke arah itu. Pilih circle. Jadi dengan sadar itu pilih circle yang memang ketika kalian ada di situ tuh kalian merasa lebih berdaya, kalian merasa lebih mampu meminimalisir gitu ya kekhawatiran, kecemasan akan pernikahan. Jadi memang sengaja memilih circle itu.
Karena kalau misalnya ke circle yang lain, mungkin ya tadi Mas, benar, godaannya itu emang banyak Mas. Awal menikah godaannya banyak, nanti udah menikah juga ada aja godaannya gitu. Ya kalau ngomongin godaan menikah tuh kan, karena kan kalau dalam Islam kan, menikah itu kan ibadah sepanjang usia ya sebenarnya. Jadi nggak mungkin nggak ada godaannya gitu. Jadi kalau sudah mindsetnya benar, saya yakin Mas perilakunya pasti akan mengarah ke sana gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Mbak Dian gitu dari saya dan sedikit agak-agak curhat dalam tanda petik. Dari sisi eksternal gitu ya, what should we do? Misalnya kalau kita ketemu sama beberapa teman-teman atau mungkin ngelihat adik sendiri di rumah atau teman seangkatan yang udah mulai kayaknya nikah serem ya, aku ntar-ntar aja deh gitu. Kita nih sebagai orang-orang di ring satu dalam tanda petik, apa yang bisa kita lakuin ya ketika ketemu sama orang-orang yang mulai ngeliat kayak gini di tengah informasi soal apa ya, pernikahan yang gagal tuh banyak banget nih Mbak. Bahkan yang dianggap pasangan ideal aja bubar gitu. Jadi akhirnya Ya, anak muda banyak yang takut gitu. sebenarnya ada dua hal Mas kalau yang kayak gitu. Jadi gini, orang itu kadang-kala ngomong serem itu karena dia itu nggak tahu dalamnya kayak apa. Jadi Ya. sebenarnya serem dan takut itu kan soal emosi ya Mas. Tapi Hmm. kita tuh bisa bantu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang insightful kayak semacam, oh oke, serem. Sebenarnya bayanganmu serem tuh apa sih gitu. Terus kemudian coba deh, kalau baca berita jangan cuma captionnya doang ya. Tolong Ya. didalamin lagi. Itu tuh kan nggak mungkin tuh nggak ada sebabnya. Kira-kira sebabnya tuh apa sih gitu. Ketika sebab ini muncul, ini tuh ada faktor apa aja sih gitu. Jadi kayak jatuhnya kalau ada orang yang curhat, itu kita malah ngajakin dia, ya tetap nanggepin curhatnya, tapi ngajakin dia lebih realistis melihat fenomena itu, Mas, sebenarnya. Hmm. Oke, terus kemudian setelah ditarik-tarik lagi baru dilihat, oke kan sekarang udah ketahuan tuh, ternyata ini tuh bukan tiba-tiba. Bahkan termasuk yang tadi, kayaknya ideal banget tiba-tiba bubar gitu ya, Mas ya. Nggak mungkin itu tuh tiba-tiba kan Mas gitu. Makanya Ya. kalau baca berita sekaligus kamu itu, kalau kamu emang suka baca berita kayak gitu, yang ngulik itu dalam sekalian, sehingga Ya. kita tuh nggak hanya ngelihat yang aduh ngerinya, aduh ya Allah gitu ya, karena Ya. cuma baca caption, cuma Betul. baca judul yang gede atau di awal yang satu paragraf doang, habis itu kita nggak lanjutin. Coba dikulik sampai kamu lihat kira-kira kamu ada nggak potensi kayak gitu. Kalau kamu Hmm. nemu ada, alhamdulillah nemunya sekarang. Yuk, apa yang bisa diupayakan dong? Biar potensi yang kamu punya ini bisa kamu kelola nanti nggak jadi yang kayak begitu. Jadi Ah. ngajakin lebih realistis aja Mas, itu yang juga saya sampaikan ke anak-anak mahasiswa juga kalau sudah mulai, dan ini dalam konteks apapun ya Mas, nggak Ya. cuman konteks apa namanya takut menikah. Jadi ketika yang dibawa itu adalah sebuah hal yang masih emosional gitu ya, bahasanya masih emosional karena Ya. kan iya itu begitu, iya, ih ngeri ya. Nah itu yuk kita ajak ngobrol lebih dalam sehingga lebih tercerahkan aja, nggak cuman ke bawah asumsi. Itu Mas Syarif. Oke. Jangan ngikutin standar TikTok lah ya. Betul Kan itu sekali. sekarang standar TikTok, standar Iya, Instagram. Oh, benar, benar. pasangan kudu begini nih. Ternyata Yes. yang dia jadiin standar nggak berjalan baik juga gitu. So, kalau kayak gitu, Mbak Dian Kinayung dari Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, thank you so much buat waktunya dan nyempetin ngobrol kali ini, Mbak. Semoga sehat-sehat terus, lancar kegiatannya, and Amin. that's all for this episode, Sobat Isi ID. Thank you so much for listening. Jangan lupa buat ngecek sosial media kami di @conversationidn. Itu ada di X, dulunya Twitter, ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. Don't forget to subscribe and like the videos in our YouTube channel, The Conversation Indonesia, and follow Suara Akademia di Spotify. Dan juga kita sekarang sudah ada di YouTube Music ya. Saya Muhammad Syarif. Thank you so much for listening once again. I'll see you next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.